Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan di Hari Kartini kita juga akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan isu-isu terkini. Nah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menuturkan dalam momentum peringatan Hari Kartini menjadi momen yang tepat untuk mengajak semua pihak untuk berkomitmen melawan segala bentuk kekerasan dan berani berbicara. Dan selengkapnya ada rekan kami Reida Pulpi yang akan berbincang langsung dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dalam segmen Ketok Pintu. Selamat pagi Indonesia, selamat Hari Kartini. Nah, di momen yang spesial ini, kali ini segmen Ketok Pintu juga spesial pastinya, karena kita akan berbincang dengan salah satu serikandi di Indonesia, salah satu Menteri Perempuan di Kabinet tahun ini. Saya sudah ada di depan rumah dinas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Kita coba ketok, pemirsa. Permisi. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Pulpi? Selamat Sehat. Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Oke. Kita boleh berbincang di dalam? Boleh. Silakan, Oke. silakan. Apa kabar Mbak Pulpi? Baik. Sehat ya? Iya, sehat. Bu Arifah, kalau kita ngomong soal Hari Kartini nih, hari ini perempuan itu kan sebenarnya sekarang sudah dapat banyak kesempatan begitu ya untuk lebih menonjolkan dirinya, menjadi siapa dia sesungguhnya gitu. Oke. Tapi kalau Bu Arifah melihat apa sih sebenarnya tantangan terbesar menjadi perempuan di era masa kini? Tantangan yang masih ada sampai saat ini masih ada stereotip ya, kemudian stigma bahwa perempuan tuh kayaknya belum layak ada di dunia publik. Pasnya itu perempuan di domestik ya, urusan rumah tangga saja gitu. Kemudian yang kedua adalah budaya patriarki yang masih bersemayam di beberapa wilayah tertentu. Itu juga agak sulit kita untuk memberikan penyadaran, karena ini harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang ketiga adalah para penentu kebijakan yang belum berperspektif gender. Jadi ini tantangan yang luar biasa menurut kami, bagaimana perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Oke, Ibu, kalau kita lihat begitu, ini Hari Kartini tapi sayangnya masih banyak nih kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak. Kita lihat terakhir yang ada seorang pasien yang dilecehkan oleh dokter. Kalau Ibu melihat, gimana nih Bu? Iya, kita juga terkaget-kaget ya, karena dunia medis yang seharusnya sangat aman untuk pasien, ini kok terungkap satu demi satu. Pertama di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya kalau tidak salah, kemudian ada di Garut, kemudian kemarin pagi saya dengar lagi di Malang, sama semuanya gitu ya, dari petugas medis gitu. Ini mungkin ada sesuatu yang menjadi kesempatan, mungkin karena ruangannya sepi, terus dan secara psikologis nampaknya si dokter ini juga perlu ada pemeriksaan rutin secara psikologis gitu. Kalau pilot itu kan di tes ya, dites berapa bulan sekali, kemudian dilihat dia sehat atau tidak untuk bisa menakodai pesawat. Nah, saya pikir kalau untuk dokter ada baiknya juga dilakukan pemeriksaan ya secara psikologis gitu, supaya ada tekanan atau apa yang dirasakan oleh si dokter ini bisa diketahui sejak dini, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diantisipasi sejauh. Tetap pencegahan dari semua pihak ya. Itu wilayahnya Kementerian Kesehatan ya, itu bukan wilayah kami. Tapi kalau kami lebih kepada pencegahan gitu ya. Supaya ini tidak terjadi, maka kita harus memberikan penyadaran kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk
penyadaran itu seperti kita ajak bicara, gitu ya, memberikan kayak parenting, tetapi khusus untuk yang kaum muda, gitu ya, karena ini kan sebagai calon ibu. Ya, kita ajak bicara bagaimana dia harus bersikap ketika ada seseorang yang mulai bersikap tidak normal terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Kita harus bisa melakukan perlawanan dalam tanda petik, kemudian apa yang terjadi harus berani speak up. Sehingga ini menjadi catatan juga, menjadi peringatan untuk perempuan-perempuan yang lainnya bila mengalami hal yang sama, jangan diam aja, tetapi speak up untuk kebaikan di masa yang akan datang. Tapi kalau kita lihat Bu, di tahun 2024 begitu, menurut data dari Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini naik kalau tidak salah sekitar 10% begitu ya. Nah, kalau dari Ibu melihat sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar? Tantangan terbesar kenapa kekerasan ini naik ya? Sebetulnya kalau secara global kita di bawah ya. Kalau berdasarkan hasil penelitian, hasil survei nasional pengalaman hidup perempuan, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Tetapi kalau secara global, secara dunia itu 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Kadang kekerasan seksual itu kan karena si perempuan nggak tahu nih. Misalkan kayak remaja-remaja, dia nggak tahu bahwa sebetulnya ketika dipegang itu oleh orang lain itu sebetulnya sebagai tanda, sebagai sinyal bahwa itu adalah sesuatu yang dia perlu berhati-hati. Ada warning gitu. Jadi kalau sudah ada sinyal seperti disentuh atau apa, kita harus ngasih tahu gitu bahwa jangan gitu. Itu dari hal-hal yang sepele sebetulnya gitu. Nah, kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, karena itu juga masih menganggap bahwa suami lebih berkuasa terhadap diri istrinya, sehingga dia bisa melakukan apapun. Padahal sebetulnya suami dan istri ini mempunyai kedudukannya sama gitu ya. Dia punya fungsi yang sama dalam rumah tangga. Bedanya hanya perempuan melahirkan dan menyusui. Tetapi untuk mendidik, mengatur rumah tangga, itu sebetulnya ketersalingan. Ketersalingan antara suami dan istri. Ketersalingan itu ya saling melengkapi, gitu. Tidak selalu yang memasak harus perempuan. Tidak selalu yang membaca koran hanya laki-laki saja. Tetapi bagaimana ketersalingan itu terwujud dalam segala sesuatu yang kita manage di dalam rumah tangga. Itu baiknya dilakukan pemahaman itu ketika mereka sebelum menikah. Nah, saat ini dari Kementerian Agama, kebetulan saya pernah menjadi fasilitator, itu ada namanya pembekalan pembekalan untuk calon pengantin, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Jadi 2 calon yang akan menikah ini diajak untuk belajar bersama-sama menentukan tahun pertama sampai tahun kelima pernikahan apa sih yang mau dilakukan gitu. Ada komitmen bersama gitu. Terus dalam penghasilan seperti apa komitmennya gitu. Jadi bagus sekali dari Kementerian Agama sudah menginisiasi itu. Ini untuk salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga maupun di ruang publik juga. Oke, tapi ngomong-ngomong Bu, kalau kita lihat kayaknya di luar cerah, kita boleh cerah lanjut ngobrol banget, di luar. secerah hati saya karena hari ini adalah Hari Kartini. Kita mungkin lanjut ngobrol di luar. Boleh, tetap bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia spesial Hari Kartini. Saya Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.